mata pelajaran dasar listrik dan elektronika, yaitu mengenai materi gejala fisik, arus listrik, dan potensial listrik. Pada materi konsep listrik dan elektronika, tentunya saya mengacu pada KD 3.1 dan 4.1 dasar listrik dan elektronika. Oh ya, sebelumnya, gimana pada kalian ini selama pandemi? Apakah belajar kalian menurun atau meningkat? Nah, jangan sampai ya dalam pandemi ini kita mengalami penurunan belajar, karena sebaik-baiknya orang adalah yang memahami pembelajaran dan mengamalkannya. Oh ya, sebelumnya untuk memulai pembelajaran kali ini ada baiknya kita melakukan doa terlebih dahulu. Berdoa untuk percayaan dan agama masing-masing dimulai. Doa selesai. Nah, selanjutnya untuk mengetahui video kali ini disimak terlebih dahulu ya. Ya, selanjutnya pada pembahasan kali ini kita akan membahas dasar listrik dan elektronika, di mana pada materi kali ini kita membahas tentang konsep listrik dan elektronika, gejala fisik, arus listrik, dan potensial listrik. Ya, next. Nah, kita ketahui ya di sini ada konsep dasar arus listrik, di mana bisa kita lihat di sini ada terminal positif dan terminal negatif. Di mana terminal positif dan terminal negatif ini merupakan sebuah aliran arus listrik yang terdapat potensial ya. Kalian akan menanyakan dong, apa sih perbedaan dari terminal positif dan negatif ini? Ya, tentunya di sini saya akan menjelaskan ya. Perbedaan dari terminal positif dan negatif ini karena terdapatnya potensial terhadap muatan tersebut, yang tentunya positif itu akan lebih banyak potensialnya dibandingkan dengan yang negatif. Nah, apa sih, kalian tentunya menanya dong, apa sih itu arus listrik? Nah, arus listrik itu merupakan suatu muatan yang dialiri suatu aliran di mana dengan satuan waktu. Nah, di sini juga terdapat ya rumusnya, yaitu ada I sama dengan dq per dt, lalu diturunkan menjadi kolom per sekon dan menjadi satuan ampere ya. Di sini kan bisa dilihat ya, ada I arus listrik, dq itu kolom, dt itu waktu, dan A itu satuan arus listrik. Nah, kalian bisa melihat ya, di sini ada sebuah rangkaian aliran listrik, di mana ketika terminal tersebut kita taruh sebuah komponen seperti komponen konduktor, seperti lampu, maka aliran listrik tersebut akan menyala karena aliran tersebut bermuatan positif dan negatif. Nah, di sini bisa kalian lihat juga ya, di sini tuh ada sebuah rangkaian elektro ya, kan di sini ada suatu aliran listrik ya, di mana suatu aliran listrik ini dipasangkan sebuah komponen elektronika bermuatan konduktor seperti lampu. Nah, lampu ini ketika kita aliri suatu aliran listrik, maka lampu tersebut akan mengakibatkan menyala. Ya, next, lanjut. Nah, di sini ada konsep arus listrik. Nah, arus listrik itu apa sih? Nah, arus listrik adalah banyaknya muatan listrik yang mengalir dalam satu rangkaian pada satuan waktu. Nah, di sini ada konsep arus listrik ya. Di sini kan terdapat ya rangkaian sumber listrik ya, di mana ada penghantar, arus, dan elektron. Kenapa begitu? Karena elektron bergerak dari negatif menuju ke positif, sedangkan arus listrik bergerak dari positif menuju negatif. Nah, bisa dilihat ya, jumlah elektronnya lebih banyak daripada jumlah positifnya. Ya, next. Nah, sebelumnya kalian menanya-nanya dong, apa sih, kenapa kok bisa sih ada sebuah muatan positif dan negatif itu dapat dari mana ya? Nah, di sini muatan tersebut terjadi karena adanya konsep atom listrik. Nah, listrik merupakan cabang ilmu fisika menyangkut fenomena alam, sehingga untuk memperdalam energi listrik, maka perlu menyelami fenomena alam yang dikenal dengan listrik statis. Nah, tentu paham dong, listrik itu terbagi menjadi berapa? Nah, listrik itu terbagi menjadi dua, ada listrik statis dan listrik dinamis. Dimana kalau listrik statis itu, semisalkan kalau kalian seperti arus listrik, atau medan listrik, atau magnet listrik, nah itu disebut dengan arus listrik. Sedangkan listrik dinamis itu, seperti contohnya lampu senter yang dialiri arus listrik. Nah, nanyakan juga dong, apa sih perbedaan listrik statis dan dinamis? Nah, listrik statis dan dinamis itu, kalau listrik statis itu dia listriknya tidak bergerak atau hanya diam. Nah, sedangkan listrik dinamis itu bisa bergerak.
Nah, next selanjutnya. Nah, di sini ya, listrik statis. Nah, listrik statis adalah gejala tentang interaksi muatan listrik yang tidak bergerak atau nah, contoh dari listrik ini yang seperti kalian menggosokkan sebuah sisir ke rambut kalian. Sisir tersebut merupakan benda isolator, nah tapi jika digosokkan dia akan bermuatan negatif, sehingga kalian siapkan sebuah serpihan kertas, lalu sisir tersebut kalian tempelkan ke kertas tersebut, otomatis kertas-kertas tersebut akan diadakannya tarik ke sisir tersebut. Nah, next di sini ya. Lanjut, pada pembahasan kali ini ada gaya listrik nih. Nah, gaya listrik ini menurut salah satu ahlian, yaitu Benjamin Franklin, mengatakan muatan listrik dapat dibedakan menjadi dua, yaitu ada muatan positif dan muatan negatif. Ya. Dimana sebagai kita ketahui ya, kalau misalnya muatan itu apabila dia sama, maka dia akan selalu saling tolak menolak, dan apabila dia bermuatannya itu berbeda, maka dia akan sebagai tarik-menarik. Contohnya, muatan positif sesama positif, maka dia akan saling tolak-menolak. Ya, next ya. Ini ada partikel atom. Nah, dua partikel yang bermuatan negatif akan saling tolak-menolak. Yang tadi saya sudah bilang ya. Jadi, demikian juga dengan yang positif. Nah, di sini ada, lanjut, di sini saya akan membahas medan listrik. Yang positif itu bisa dilihat pada gambar ya. Muatan positif itu, maka garis tersebut dia muncul keluar, sedangkan yang bermuatan negatif dia masuk ke dalam. Ini ya, next, lanjut. Di sini ada sifat-sifat gaya listrik. Ya, lanjut ya, selanjutnya. Terus ada, nah, gaya listrik ini berhubungan dengan hukum Coulomb. Lanjut, di sini ada arus listrik. Nah, lanjut di sini, nah, ada potensial listrik. Di mana kita ketahui potensial listrik biasa juga disebut sebagai tegangan listrik. Terus di sini ada tegangan listrik ya. Di sini aku juga menyiapkan ya sebuah soal yang mungkin bakal kalian isi. Nah, di sini aku sudah menyatukan soal tersebut. Nah, kalian bisa lihat di sini nih. Nah, untuk kalian mungkin bisa ya mengisi soal ini, dan untuk pertemuan berikutnya mungkin kalian bisa mengasih tugas tersebut ke aku. Nanti link soalnya itu bisa aku kasih di sini ya. Oke, ini mungkin materi yang aku bagikan cukup sampai sini aja. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.